Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Elzia Molok dengan NIM 22121017. Video kali ini saya akan membahas materi PKN kelas 3 SD semester 1. Materinya yaitu tentang makna dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, arti Sumpah Pemuda. Jadi adik-adik, dahulu pada awal abad ke-20, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Rakyat Indonesia sangat menderita. Kebanyakan dari mereka hidup serba kekurangan dan bodoh. Hal ini karena para penjajah Belanda tidak peduli terhadap rakyat Indonesia. Mereka hanya mengeruk kekayaan Indonesia saja. Oleh karenanya, mereka tidak pernah memerhatikan nasib rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sengaja dibuat bodoh. Hanya sedikit yang diperbolehkan untuk bersekolah. Ini dilakukan agar Belanda tetap bisa menguasai Indonesia. Sebab, bila rakyat Indonesia pandai, mereka akan melawan Belanda. Jadi adik-adik, pada saat itu Belanda juga sangat licik. Rakyat Indonesia sengaja dipecah belah dan diadu domba. Rakyat diadu domba agar mereka tidak bisa bersatu. Sebab, jika mereka bersatu, mereka akan melawan Belanda dan menuntut kemerdekaan. Begitulah kondisi bangsa kita saat itu. Jadi adik-adik, keadaan ini membuat gelisah para pemuda Indonesia yang terdidik. Mereka memikirkan cara untuk merdeka. Mereka ingin terbebas dari penjajahan Belanda. Akhirnya mereka menemukan caranya. Satu-satunya cara untuk merdeka adalah dengan bersatu. Hanya dengan bersatu bangsa Indonesia bisa mengusir penjajah Belanda. Selanjutnya, para pemuda itu sepakat untuk mengadakan pertemuan. Yang perlu adik-adik ketahui bahwa pertemuan ini disebut dengan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sebelum tahun 1928, para pemuda pernah mengadakan kongres. Jadi, kongres tersebut dilaksanakan pada tahun 1924. Kongres ini dinamakan Kongres Pemuda I. Dengan demikian, Kongres Pemuda tahun 1928 disebut Kongres Pemuda II. Jadi, dalam Kongres Pemuda II ini diprakarsai oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang sering disebut dengan PPPI. Tepatnya diadakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda II inilah dicetuskan Sumpah Pemuda. Kongres itu dihadiri oleh berbagai kelompok dan organisasi pemuda. Mereka datang dari berbagai suku, agama, dan daerah. Ada dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Batak, Madura, Betawi, dan lain-lain. Selanjutnya adik-adik kita masuk pada tokoh Sumpah Pemuda. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Prof. Muhammad Yamin SH lahir di Sawalunto pada tanggal 24 Agustus 1903. Dalam Kongres Pemuda II, beliau mewakili pemuda Sumatera. Beliau adalah seorang sastrawan, tetapi beliau lebih dikenal sebagai penulis puisi. Setelah Indonesia merdeka, beliau menempati jabatan penting. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1962. Beliau dimakamkan di tanah kelahirannya, yaitu di Sawalunto, Sumatera Barat. Yang kedua ada Sunario. Prof. Sunario lahir di Madiun pada tanggal 28 Agustus 1902. Beliau termasuk pemuda terpelajar loh. Beliau belajar di Belanda dengan biaya sendiri. Sepulang ke Indonesia, beliau memperjuangkan kemerdekaan. Dalam Kongres Pemuda II ini, beliau mewakili Jong Java atau pemuda Jawa. Dalam kongres tersebut, beliau berpidato tentang persatuan pemuda. Menurutnya, kemerdekaan dapat diraih dengan persatuan. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Jadi adik-adik, yang ketiga ada Mr. Amir Syarifuddin. Mr. Amir Syarifuddin lahir pada tanggal 27 April 1907 di Medan, Sumatera Utara. Beliau berasal dari keluarga Batak. Beliau salah satu tokoh penggerak pemuda Indonesia. Pada Kongres Pemuda II, Mr. Amir Syarifuddin mewakili Jong Batak. Pada awal berdirinya negara Indonesia, beliau pernah menduduki jabatan penting, di antaranya sebagai Menteri dan Perdana Menteri. Selain 3 tokoh di atas, masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya.
Selanjutnya, kita masuk pada isi Sumpah Pemuda. Jadi adik-adik, sumpah itu artinya ikrar. Sumpah Pemuda artinya ikrar para pemuda-pemudi Indonesia. Sumpah Pemuda dilaksanakan pada masa penggerakan nasional, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Mereka berikrar untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yakni Indonesia. Pemuda-pemudi berasal dari golongan yang berbeda-beda. Mereka berbeda bahasa, budaya, suku, maupun agama. Selanjutnya, kita masuk pada makna satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang pertama, satu tumpah darah. Jadi adik-adik, tumpah darah adalah sebutan lain untuk tanah kelahiran. Ikrar satu tumpah darah menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi terpisah-pisah. Meskipun terdiri atas ribuan pulau dipisahkan oleh lautan, namun hakikatnya satu, yakni Indonesia. Lautan yang memisahkan pulau-pulau bukan dianggap sebagai pemisah, sebaliknya justru sebagai penyatu. Yang kedua, ada satu bangsa. Bangsa adalah satu kelompok manusia yang hidup di sebuah wilayah. Mereka berada di bawah satu pemerintahan. Jadi adik-adik, mengapa ikrar satu bangsa menjadi bagian dari Sumpah Pemuda? Karena waktu itu ada keinginan untuk membentuk bangsa yang berbeda-beda. Pada waktu itu, Indonesia terbagi menjadi beberapa bangsa, di antaranya bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Aceh, bangsa Sulawesi, bangsa Maluku, dan sebagainya. Hal itu memudahkan Belanda untuk mengadu domba. Jadi adik-adik, adu domba terus dilakukan oleh Belanda. Akhirnya timbullah kesadaran di kalangan pemuda Indonesia. Penjajah harus diusir. Untuk dapat mengusir penjajah, bangsa-bangsa di Nusantara harus dipersatukan. Oleh karena itu, penyataan satu bangsa itu diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Dengan demikian, tidak ada lagi banyak bangsa di Nusantara. Yang ada hanya satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Selanjutnya ada satu bahasa. Adik-adik pasti sudah tahu kan, di Indonesia ini ada banyak suku. Di setiap suku mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Jadi ada banyak bahasa di Indonesia. Kita menyebutnya dengan bahasa daerah. Jumlahnya mencapai ribuan. Nah, untuk menyatukan banyak suku ini diperlukan satu bahasa. Sebab jika tidak ada bahasa yang satu, persatuan akan sulit dicapai. Oleh karena itu, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia tidak dipilih dari salah satu bahasa daerah tertentu. Bahasa Indonesia tidak pula dipilih dari bahasa yang paling banyak digunakan. Bahasa Indonesia dipilih karena diterima oleh semua suku bangsa di Indonesia. Dengan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia, berbagai perbedaan pun dapat disatukan. Jadi yang perlu adik-adik ketahui bahwa 3 ikrar dalam Sumpah Pemuda itu telah menyatukan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda juga mengikis segala perbedaan dan perpecahan. Dalam ikrar tersebut, pemuda-pemudi Indonesia tidak lagi mewakili daerah atau kelompok masing-masing. Mereka tidak lain adalah pemuda Indonesia.